Ini mungkin bisa disebut prosesornya. Ini namanya WASP multipin. Nah, di sini kan ada keterangan ini front of the boot, terus ini buat apa, instalasinya ke sini. Ini jadi harus sesuai arah kapalnya. Jadi semisal ini kapalnya ya. Nah, teman-teman nanti boleh taruh ini dimanapun. Tapi ini buat acuan offsetnya. Nah, offset kapal itu bisa ditentuin dari dua cara, yaitu nolnya bisa dari sini, kalau enggak nolnya dari embesnya. Nah, buat apa sih offset kapal? Kan kalau kita tahu posisinya, tidak tahu posisi nolnya kan bisa geser gitu kan. Nah, fungsi dari offset kapal itu buat mastiin di mana titik nolnya saat kita ngukur nanti pas pemeruman, pancarin sinyalnya. Nah, buat embes itu ada dua. Yang satu yang di sini ini buat transducer atau receiver. Terus yang di sini ini namanya embes juga, tapi ini fungsinya sebagai transmitter buat mancarin sinyal. Kalau itu kan buat nerima sinyal pantul, kalau ini buat mancarin. Nah, yang GPS tadi yang teman-teman udah lihat di luar itu dihubunginya langsung ke sini, WASP yang kabel ini. Itu buat satelit kompas. Terus yang ini ada lagi, ini buat power. Kalau di sini kan kita bisa nyolok ke listrik, tapi kalau di kapal kan nggak bisa. Jadi ini nanti dihubungin ke genset. Jadi nanti di kapal mungkin bau bensin, teman-teman tahan aja. Cutting ada yang mereka yang genset. Terus ya, Yang itu tuh di bawah kapal atau di atas kapal? yang ini di atas. Oh, Yang di bawah nanti yang ini semua, dua ini. Terus ada lagi itu buat nopang ini, kan nggak ada cantolannya kan, itu nanti pakai munten bentuknya kayak tiang biru besar yang diiketin di kapal. Nanti posisinya melintang sama sejajar, itu diikat sama apa namanya, baut. Nah, nanti itu buat kerjaan yang cowok-cowok misalnya berat. Yang cewek nanti bikin vlog seperti biasa. Terus ini DRX. Fungsi DRX itu buat nangkep sinyalnya dari sini. Ini kan ada dua. DRX itu ada dua. Yang RS232 sama RS422A. Nah, data dari sini itu bentuknya masih analog. Terus di sini tuh disimpan, diolah sama dirubah ke data digital. Itu fungsi utamanya. Terus yang ini transmitter tuh ada tadi DRX 2, satu lagi buat power, buat dayanya, satu lagi buat hubungin ke laptop yang ini, kabelan nyambungnya ke sini. Jadi harus ada LAN converternya nih. Dan yang ini tuh kayaknya bandwidthnya itu kurang buat ini. Jadi kalau tadi pagi dicoba itu dia putus nyambung. Jadi kadang kedeteksi, kadang enggak. Dan itu kurang baik kalau buat di kapal. Nah, beda sama embes. Embes itu bisa langsung sini dihubungin ke laptop. Kalau embes tadi kan ada serangkanya ini dulu, terus moksa. Oh ya, moksa belum aku jelasin ya. Moksa ini kabelnya ada 4. Selain ini yang buat USB sama ini buat hubungin ke dial. Yang pertama ini bisa difoto dulu mungkin buat susunannya. Ini yang satu MRU. MRU itu buat nyimpan datanya sama buat mecah datanya biar datanya nggak ada yang kebesaran dan bisa diterusin. Terus heading atau mungkin nama lain itu gyro itu buat koreksi posisi kapal yang yaw pitch roll itu kan. Terus di sini ada 2 kabel GGA yang satu tuh PPS sama CDA, fungsinya sama buat kita dapetin posisi sama waktunya. Cuma
karena ini dua port yang berbeda, itu bisa kita gunain untuk dua alat, satunya SBS, MBS. Pinter-pinter kita aja ngatur comnya di nanti di laptop. Nah buat lihat comnya itu teman-teman bisa lihat di device manager bagian port, itu nanti ada kayak per 1, per 2, per 3 dan ada tulisannya com, tapi comnya biasanya nggak 1.34, biasanya acak, entah 4567 atau 78 sekian gitu. Terus GGA, kenapa GGA? GGA itu buat bikin dia ke format NVMe biar bisa diolah ke software. Ini softwarenya namanya Navipack, dia berlisensi dan ini punya Mas Hanun. Di laptop ini cuma satu di QTC, jadi ya nggak ada laptop lain. Terus kalau mau record space dulu ya, sini start. Nah ini buat yang space, di log data, start login. Ini buat hasil datanya. Nah ini kalau mau lihat berubah, ini tarik aja, tarik ulur aja, coba. Nggak kerasa dong. Naik mas. Tarik dulu. Udah tarik. Nah, ada perubahan. Ini 0 berarti dia gagal merekam pada waktu ini. Tiap detik mas. Ini yang SBS mas. Ini yang SPS. Itu 0,1 ini satuan berapa? Apa? Oh itu tadi 0,1 meter. 0,135. Itu meter. Stop. 100 cm. 10 cm. Terus ini buat MBS. Nah, MBS itu dia perlu ngatur ini dulu. Port-portnya yang tadi udah aku bilang, ini kan ada COM6 buat GPS. Terus ini buat Giro yang hiding tadi. Kalian tuh harus pinter-pinter ngatur ininya, portnya. Biar ada kayak koneksi gitu, terus COM-nya juga harus diatur biar nggak digunain barengan. Pokoknya kalian pilih yang kosong gitu. Ngatur COM-nya itu bisa di device manager ya gimana? Nah, nih kan ada port 1 sampai 4 ini COM-nya. Kalau misal kalian mau ganti COM itu di multi port serial, klik 2 kali port configuration. Nah di sini dan susunan COM itu nggak semuanya bisa, jadi harus dicoba-coba mana yang cocok gitu. Jadi semisal ini kalian rubah posisi, di sini rubah COM-nya, kalian masukin belum tentu bisa. Contohnya kayak ini tadi pagi itu udah bisa, tapi dengan posisi COM yang berbeda itu dia bermasalahnya di bagian ini. Nah yang hijau itu dia yang udah bener, yang merah-merah itu dia yang masih masalah. Nah buat benerinnya ya tadi ngatur di COM bagian sini tadi, di sini, terus sama di sini. Ini buat nambahin instrumennya aja. Jadi dua software tadi itu saling berhubungan gitu loh. Ini tadi yang SPS itu. Karena buat contohnya itu ini contoh pemeruman pakai MBS di Pantai Sadeng, punyanya Mas Ivan kalau nggak salah dulu buat skripsi dari Pak Basit. Nah buat tampilannya tuh kayak gini, yang MBS itu kalau udah merum.
Cuma ini harus ada ngatur lagi. Ini buat sinyalnya hidupin. Nah, di sana mungkin bisa dilihat yang bagian kiri ada kayak lampu, 3 lampu biru itu kan. Yang kedip-kedip itu cepat atau lambat itu? Cepat, ada yang lambat. Yang paling kanan Lambat. lambat. Nah, kalau dia udah fungsi bagus itu dia biasanya cepat, sama ada suara tek 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 gitu. Nah, buat perbaikinya itu bisa pakai ini pengaturan sonar, kasih naik turunin, sama ininya di auto. Terus kalau tadi udah hijau semua, yang 5 tadi itu di sini tuh ada petir-petirnya gitu, garis putih yang muncul hilang. Itu menandakan dia udah bisa. Sama. Ini belum bisa. Ini belum bisa soalnya tadi ada yang masih merah kan. Masalah Ah. port tadi itu. Ini ada 2 Dia harusnya hijau semua. hijau semua. Ini embesnya aja merah di sini. Agak kan soalnya. Tadi pagi itu dicoba hijau semua, cuma yang bermasalah itu ininya. Masalahnya di adapternya apa nih ini Mas? Di adapternya. Di adapter embesnya ini kayaknya bandwidthnya dia nggak kuat. Jadi kadang hijau kadang merah. Cuma yang lain tadi pagi itu hijau, cuma komnya kan dirubah tadi waktu masang ini lagi, jadi harus diatur lagi. Dan kalau udah bisa itu di sini ada grafiknya. Nah gini gitu. Kayak kalian yang dari iOS itu kan bentuknya gini itu kan harusnya ada di sini. Kalau udah bisa, ini juga nanti bentuk kurang lebih kayak gini, tapi di sini. Ini bentuk permukaan di bawahnya berarti. Ini kan ada kedalamannya kan. Sama pin. No position reserve, cannot start logging. Jadi harus ini dibenahi dulu.